Teror air keras yang menyasar anak sekolah di Jakarta kembali terulang. 5 siswa SMP Negeri 120 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras oleh pelajar lain saat hendak pulang sekolah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku yang merupakan pelajar dari sekolah lain datang dari arah berlawanan dan menyiramkan cairan air keras. Air keras mengenai pelajar yang sedang menaiki truk bak terbuka maupun yang berjalan kaki. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Masih di bulan Agustus, seorang pelajar disiram air keras oleh pelajar lain di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku tak lain adalah pelajar sekolah lain. Ia mengaku dendam dan hal itu menjadi motif di balik penyiraman air keras kepada korban. Tim TV One mengabarkan. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus maraknya penyiraman air keras yang terjadi oleh para pelajar dan beberapa kasus di beberapa wilayah juga pelakunya ini merupakan pelajar, pemirsa. Tapi sebelum saya ajak Anda untuk bertanya lebih dalam bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk memintai tanggapan dari sejumlah warga mengenai maraknya kasus penyiraman air keras. Saya sudah janjian di sini dengan salah satu warga yang nampaknya ini lagi santai-santai di sini. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Laura. Mbak Laura. Mbak Laura, kalau boleh tahu lagi ngapain nih pagi-pagi, Mbak? Lagi maunya olahraga sih tadi, cuman nggak jadi olahraganya, jadi jalan-jalan aja. Oke, jadi jalan-jalan aja. Tapi memang asli Jakarta? Aslinya dari Padang. Oh, dari Padang, Ya. Terus ke Jakarta memang karena ada urusan, Mbak? Iya, betul sekali. Oke. Mbak Laura, saya mau minta tanggapan dari Mbak Laura mengenai maraknya kasus penyiraman air keras yang dialami oleh para pelajar dan memang beberapa kasus ini pelakunya ini merupakan pelajar. Tanggapan dari Mbak Laura mengenai kasus ini seperti apa, Mbak? Tanggapan saya tentunya ini sesuatu hal yang sangat mengerikan dan juga berbahaya ya. Karena air keras itu untuk tubuh manusia efeknya sangat nggak main-main. Sangat parah, bisa menyebabkan kebutaan, luka-luka, dan lain sebagainya. Dan parahnya adalah bagaimana para pelajar ini bisa mendapatkan air keras itu dengan mudah dan juga menyalahgunakannya dengan mudah juga. Kayak mereka yang pulang sekolah, mereka mungkin nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba akan disiram air keras, tiba-tiba akan mengalami hal sebahaya itu gitunya. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi para orang tua atau bagi para keluarga yang anaknya pulang sekolah tiba-tiba disiram air keras dan efeknya nggak main-main gitu kan. Siapa sih yang nyangka bakal tiba-tiba disiram pakai air keras gitu. Berbeda dengan polusi. Kalau polusi kan kita tahu ada polusi, kita bisa antisipasi dengan pakai masker misalnya. Tapi kalau air raksa ya air keras, siapa yang sangka bakal disiram tiba-tiba seperti itu. Tidak menyangka ya, Mbak. Tapi kalau mengenai kasus ini kan para pelajar yang menjadi korban. Beberapa juga memang pelakunya ini adalah para pelajar juga. Nah, dari Mbak Laura melihatnya apa sih yang perlu dibenahi dari maraknya kasus penyiraman air keras ini, Mbak? Kalau menurut saya ini sangat yang berperan penting adalah orang tua dan juga guru sih. Karena mereka tentunya belum dewasa ya. Tentunya masih berada di bawah tanggung jawab orang tua dan juga guru sebagai orang yang membangun karakter mereka atau mendidik mereka. Jadi di sini peran penting sekali bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya, mendidik anaknya, gitu, mengajarkan mana hal yang baik dan tidak baik tentunya, sampai hal seberbahaya itu tidak terjadi lagi. Oke. Jadi peran orang tua ini sangat penting ya, Mbak. Bagaimana dengan pendidikan ataupun tempat anak-anak tersebut sekolah? Pentingkah juga pembelajaran yang mereka dapatkan? Ya, selain orang tua tentunya juga pendidikan, karena salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan karakter anak bangsa. Nah, jadi tentunya sangat penting peran orang tua dan juga guru, dan guru adalah orang tua kedua bagi para siswa tentunya. Tapi Mbak Laura sendiri sudah menjadi orang tua kah, kalau boleh tahu? Belum. Oh, belum. Jadi bersiap-siap ya, Mbak, ya, untuk memberikan edukasi, pengarahan terhadap anaknya agar tidak terjadi atau dialami oleh anak Mbak Laura. Terima kasih banyak, Mbak Laura. Terima kasih. Ini Mbak Laura tidak jadi olahraga, tapi narsum di sebelah saya ini pakaiannya nampaknya memang mau olahraga ya pagi hari ini. Saya mau sapa, ini sudah janjian dengan Mas Dimas. Selamat pagi, Mas Dimas. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya olahraga pagi-pagi ya, Mas? Kelihatannya sehat. Ini kan hari biasa, Mas Dimas. Hari biasa kok bisa olahraga nih, Mas?
Oh iya, ini lagi ada kerjaan aja, cuma mungkin masih nanti siang lah. Ini dari Cilacap juga nih, jadi lagi main ke Jakarta sekarang. Oke, dari Cilacap Iya. lagi main ke Jakarta, lagi olahraga pagi-pagi Iya. di sini. Oke, Mas Dimas, pertanyaan saya mungkin kurang lebih sama ya, seperti Mbak Laura tadi. Menurut Mas Dimas, mengenai maraknya kasus penyiraman air keras oleh para pelajar, dan memang korbannya ini juga para pelajar. Tanggapan dari Mas Dimas seperti apa, Mas? Begitu saya dengar berita ini sangat meresahkan ya, karena kan kita tentunya pengen suasana kota yang aman, nyaman. Ini kan bisa jadi siapa saja menjadi korban gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba disiram air keras oleh kenakalan, apalagi ini dilakukan oleh remaja ya. Jadi saya sangat resah dan sedih sih. Pastinya kita mengharapkan bisa terjadi suasana kota yang aman lah untuk kita semua gitu kan. Oke, tapi Mas Dimas sendiri sudah punya anak juga, Mas? Iya, anak saya umur 3 tahun, satu lagi masih di dalam kandungan. Oke, dengan adanya kondisi seperti ini, apa yang menurut Mas Dimas ini perlu dibenahi, Mas? Iya, kayaknya emang kedepannya tantangan sangat sulit ya untuk mendidik anak-anak, karena kan lingkungan juga berubah gitu kan. Walaupun pasti kan namanya remaja, anak muda, kita juga pernah mengalami itu emang gejolak emosinya lagi ini, cuma kan nggak sampai di batas yang di luar normal, sampai mengekspresikannya dalam bentuk penyiraman air keras. Nah itu yang menurut saya perlu ada lagi nih rangkulan untuk anak-anak muda mengekspresikan ya itu gejolak emosinya, karena emang sangat wajar kan anak muda, saya emosi, saya meluap-luap, tapi ketika tidak diarahkan atau tidak ada batasnya, mungkin mereka bisa jadi di luar normal itu kan, bisa jadi ketindak kriminal dan lain-lain. Nah itu perlu di lingkungan yang baik gitu ya, pasti dari mulai orang tua, lingkungan yang lebih besar dan lainnya seperti itu. Jadi dari sini penting banget pengarahan dari orang tua, edukasi dari orang tua juga, ada edukasi juga yang diharapkan ini penting ya dilakukan tidak hanya orang tua tapi juga dari pihak sekolah tentunya, Mas. Iya, kita juga tentunya orang tua kan tidak bisa selalu mendidik ya, pasti kan butuh perpanjangan tangan dari pihak sekolah. Nah, sekolah juga jangan hanya mengajarkan kurikulum base lah ya, tapi juga akhlak, budi pekerti, sopan santun, seperti itu kan masih sangat penting ya. Itu yang mungkin semakin hilang saya rasa, semakin kesini, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas, jawabannya luar biasa. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Hati-hati kembali ke Cilacap. Terima kasih banyak Mas Dimas. Selamat pagi. Iya, itu dia tadi kita sudah memintai tanggapan dari sejumlah warga mengenai adanya maraknya kasus penyiraman air keras yang memang dialami oleh para pelajar, dan beberapa di antara ini korbannya juga pelakunya ini merupakan para pelajar juga, pemirsa. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, seperti yang sudah saya sebutkan, saya sudah janjian bersama dengan kriminolog, ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih diundang. Prof, tapi saya ini penasaran nih, bagaimana sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kasus-kasus penyiraman air keras, teror air keras yang dialami oleh para pelajar, pelakunya ini para pelajar. Apa yang terjadi? Tapi ditahan dulu, Prof. Nggak boleh langsung ngomong ya. Ditahan dulu, Prof. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Vena Kintan. Pemirsa, sudah hadir di sebelah kanan saya ini kriminolog Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih. Pagi. Nah, melanjutkan yang tadi nih, Prof. Ya. Kita sambil ngomong di pusat kota Jakarta nih, Prof. Asik sekali. Tapi pembahasan kita nampaknya cukup serius ya. Lagi-lagi marak kasus penyiraman air keras yang terjadi dialami oleh para pelajar. Apa sebetulnya yang terjadi, Prof? Ya, masalah utamanya kan adalah tawuran, yang merupakan fenomena umum di awal tahun ajaran. Jadi saya menduga, data juga mengkonfirmasi bahwa hingga kuartal pertama, bahkan hingga semester pertama dari tahun ajaran itu biasanya meningkat tawuran tersebut. Nah, ada beberapa penyebab. Pertama adalah bahwa tawuran dianggap sebagai inisiasi. Apa dulu? Mapram atau apa namanya ya, pelonco dari siswa kelas 2, kelas 3 kepada siswa baru. Berani nggak menunjukkan bahwa kamu cinta sekolahmu? Kita punya musuh di sana, serang, gitu ya. Nah, sementara si siswa kelas 1 ini menunjukkan bahwa dia solider, yang kelas 2, kelas 3 sibuk mempersiapkan ujian, gitu ya. Nah, pada saat mendekati ujian, UTS atau sudah mendekati ujian semester, biasanya turun tawuran tersebut, mengingat mereka semua sedang sibuk ujian. Nah, maka lalu fenomena yang sama akan berputar di tahun berikutnya. Ketika yang kelas 1 ini naik menjadi senior dan ada junior baru, begitu. Dan yang kedua adalah bahwa ada musuh yang abadi. Jadi musuhnya itu mungkin terjadi berkelahinya tahun-tahun yang lalu,
tapi terus diulang-ulang, dibangkit-bangkitkan, dijadikan semacam legacy untuk kemudian menjadi ikon bagi sekolah tersebut dalam rangka melawan sekolah yang lain. Artinya tawuran tidak berlaku semua, tidak terjadi di semua sekolah. Maka yang terjadi adalah bahwa kalau hari ini saya menjadi korban misalnya, besok saya jadi pelaku dan sebaliknya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tadi ada situasi di mana saya pernah menjadi korban air keras, besok saya ulangi nih pada saat saya menjadi junior, pada saat saya menjadi senior. Nah, singkatnya adalah bahwa memang tawuran itu tidak menjadi fenomena umum bagi semua anak sekolah, tapi tentu satu orang pun itu tidak boleh ya menjadi korban dan menjadi pelaku. Nah, untuk itu maka saya menyarankan bahwa perlu ada tindakan yang cukup tegas. Saya misalnya menyarankan begini, mungkin nggak ya sekolah-sekolah yang sudah kena penyakit tawuran itu bertahun-tahun, itu misalnya libur 3 tahun. Sehingga satu generasi habis, tidak ada lagi ketika generasi baru masuk, itu lalu kemudian cerita-cerita mengenai musuh. Tidak menjadi budaya ya, tidak Prof, menjadi ya? budaya lagi. Lalu mereka keluar dengan budaya baru, dan sebelah sana juga begitu ya. Ketika itu kelas sekolah di sana diliburkan selama 3 tahun, maka tidak ada lagi cerita yang mengatakan bahwa itu sekolah itu musuh kita ya, dan sebaliknya. Moga-moga dengan begitu tawuran menjadi hilang. Walaupun tentu saja biayanya dalam tanda kutip itu besar sekali, karena tadi selama 3 tahun sekolah tersebut tidak bisa menerima siswa baru. Oke, tadi disinggungkan budaya, kemudian juga adanya balas dendam. Nah, kalau Prof sendiri melihatnya apa sih sebetulnya motif dari para pelajar ini, pelaku-pelaku ini melakukan aksi penyiraman air keras? Apakah memang karena hanya iseng balas dendam atau ada motif lain? Saya melihat ini sebagai modus saja, cara ya. Pertama yang bisa terjadi adalah mereka melakukan penyergapan, ya, mereka rame-rame penyergapan. Yang kedua lalu kemudian ditambah dengan senjata tajam, maka mereka menyimpan senjata tajam mereka bahkan di jembatan, di warung, di rumput-rumput dekat sekolah mereka, yang bisa mereka ambil pada saat mereka keluar dari sekolah. Yang ketiga, nah ini mulai muncul situasi di mana mereka beraliansi dengan begal motor. Mereka menggunakan motor ya untuk kemudian melakukan tawuran yang bersifat di mana saja dengan mempergunakan motor tersebut. Dan yang keempat adalah tadi ini, mereka mempergunakan alat bantu yang lain ketika mereka di tempat umum, gitu ya. Ketika mereka jalan, gitu ya, sebagai satu modus. Maka memang perlu ada pemberitaan seperti ini, Mbak, dan saya setuju dengan TV One. Hal ini kemudian perlu dicegah bahwa kemudian lalu ini berbahaya, tidak boleh, dan bagi pelakunya akan diancam sanksi tegas, gitu ya, sehingga kemudian lalu modus ini akan hilang lagi. Memang tidak menyelesaikan masalah, tapi modusnya bisa hilang dan kembali kepada modus yang lama yang relatif kepolisian sudah bisa menanggulanginya. Tapi kalau kita melihat dari karakteristik dari pelaku-pelaku ini, ada di penjaringan Jakarta Utara, Prof, yang memang menyiram 2 kali korbannya. Sekali sudah disiram, waktu ada warga di sekitarnya disiram kembali. Ini apa yang terjadi? Mereka tidak ada rasa takutkah dengan adanya hukum? Atau ini sebetulnya mereka menganggap hanya kenakalan remaja saja, Prof? Begini, mereka itu kan berkelompok ya, dan ketika mereka berkelompok, maka muncul yang namanya jiwa kelompok. Tidak ada lagi kesadaran diri bahwa itu salah, benar, dan seterusnya. Yang muncul adalah berani, ya, solider, loyal. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya mereka pulang ke rumah, mereka sebenarnya udah mulai mikir tuh, bahwa tindakan mereka itu merugikan orang lain, membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, bagaimana ya, dan itu memang penyakit dari masa ke masa, walaupun mereka sudah menjadi kelompok, tapi tetap memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum, membahayakan bagi orang lain dan seterusnya. Namun sulit sekali. Yang paling ampuh adalah mengancam dengan ancaman pidana. Hanya masalahnya begini, ancaman pidana pun juga lalu banyak teman-teman mahasiswa ini sudah mengerti bahwa pada tingkat tertentu mereka sebetulnya semacam terbebas gitu ya. Masih dilindungi oleh hukum karena masih di bawah umur. Betul. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kalau sampai korbannya mengalami satu situasi yang serius, sebetulnya mereka juga terkena pidana. Gitu. Kalau sudah begini, Prof, ini kan mereka masih berlindung di payung hukum ya, di bawah umur rasa-rasanya masih dilindungi oleh hukum. Apa yang kemudian bisa dilakukan nih, Prof, untuk bisa rasa-rasanya memberikan rasa jera juga terhadap pelajar-pelajar pelaku ini? Jadi dari pengalaman, sebetulnya karena mereka ini kan sebetulnya orang anak-anak baik ya, yang ketika berkumpul jadi beringas. Maka ketika mereka kemudian dikembalikan ke pribadinya, apalagi ketika bertemu dengan ibunya, lalu diinapkan saja di kantor polisi 24 jam, berubah semua, ya. Jadi mereka langsung nangis, pelukan kepada ibu dan seterusnya. Nah, tapi masalahnya kan begini, apa memang harus melalui pengalaman seperti itu untuk mereka menjadi berubah? Ya, maka saran saya adalah pada tingkat kolektif, lembaga harus berbuat, sekolah harus berbuat, pemerintah harus berbuat. Cara yang saya tawarkan adalah sekolah yang sudah terkena penyakit itu, yang sudah membangun legasi bermusuhan dengan penyakit, diliburkan 3 tahun. Agar dengan begitu proses legasi budaya itu hilang selama 3 tahun. Begitu. Oke.
yang perlu disoroti ini juga kepemilikan dari air keras yang memang pelaku-pelaku ini miliki. Kan mereka masih di bawah umur, Prof. Ini melihatnya seperti apa? Saya kira itu bukan rahasia bahwa itu mudah diakses ya Mbak ya. Baik itu oleh orang luar maupun apalagi oleh anak muda yang badan jasanya sudah bongsor-bongsor sehingga nggak kelihatan lagi dia ini anak pelajar atau apa ya. Jadi saya kira jangan kita salahkan mereka, lebih kepada si pelakunya. Bahwa mereka ketika mereka melakukan itu, mereka ada semacam implikasi yang bisa mengubah jiwa mereka, hidup mereka, dari tadinya orang bebas menjadi terpidana. Begitu. Oke. Ini kan tadi sudah dikasih rekomendasi oleh Prof. Salah satunya rekomendasi pihak sekolah meliburkan dulu selama kurang lebih 3 tahun ya, biar tidak ada budaya tadi. Betul. Nah, yang bisa dilakukan oleh sisi orang tua nih Prof, agar anak-anak ini bisa terpantau dan tidak melenceng lah dari memang yang seharusnya atau melanggar hukum, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya walaupun susah ya, kenapa? Karena sekarang ini pendekatannya zonasi ya. Yes. Ya. Tapi saya kira orang tua harus memasukkan faktor bahwa ada nggak sekolah itu punya penyakit budaya tawuran tersebut. Ada nggak sekolah itu punya musuh. Ada nggak sekolah itu mengembangkan alumni-alumninya terutama ya, mengembangkan anggapan bahwa itu musuh mereka dan harus dibalas. Kalau itu terjadi, saya kira pertimbangkan untuk memasukkan anaknya, menyekolahkannya ke situ. Ya memang ngomong ini agak pahit ya. Tapi saya kira pengalaman membuktikan bahwa memang korban dan pelaku itu hanya itu aja, sekolah-sekolah tertentu aja. Jarang sekali kita melihat sekolah yang tidak pernah punya pengalaman tawuran tiba-tiba terlibat, atau tidak pernah menjadi korban tawuran tiba-tiba menjadi korban. Hampir nggak pernah. Ya, maka kalau kita udah tahu penyakitnya ada pada beberapa sekolah, maka bagi para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di situ, ya pikir-pikir dan memasukkan itu sebagai faktor risiko ketika memilih sekolah tersebut. Begitu. Penting rasa-rasanya untuk orang tua juga bisa menyeleksi tempat-tempat anak-anak ini mengemban pendidikan ya, penting sekali, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Adrianus Meliala atas insight menarik sekali topik kita pagi hari ini. Tapi sementara saya kembalikan dulu kepada Bayu dan juga Maria Segaf di studio.